Bab 3031, Terima Nasibmu. Pemandangan di depannya telah lama menjadi reruntuhan, dan tubuh iblis tua muncul dan menghilang, seolah-olah akan segera menghilang dengan sedikit sentuhan. Dev mengarahkan pedangnya ke iblis tua itu, dan 9 klon bayangan di belakangnya juga menghilang. Energi tubuhnya tidak dapat mendukung begitu banyak klon. Tapi itu saja, semuanya harus berakhir. Tuan Dev luar biasa. Saudara Dev menang, menang. Ji Yun dan Lao Sun sama-sama berteriak, Dev menang, yang berarti mereka bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. 5 elemen Tiansa dan yang lainnya hampir berlutut saat melihat pemandangan ini. Iblis tua sudah habis, apakah mereka masih bisa melarikan diri? Saat tersiar kabar tentang aliansi penyegel iblis, bukan hanya beberapa dari mereka, tapi seluruh aliansi penyegel iblis mungkin akan ditolak dan diburu. Selagi iblis tua itu masih bernapas, sebaiknya kita segera pergi. Mereka seharusnya tidak memperhatikan kita saat ini. Huosa berkata pada Jinsa. Ya, ayo kita kabur. Jika iblis tua itu benar-benar mati, selanjutnya dia akan berurusan dengan kita. Musa juga terlihat gugup dan menyarankan untuk segera melarikan diri sekarang. Tapi siapa sangka kalau Jinsa, yang awalnya terlihat gugup dan tertegun ketakutan, memiliki tatapan dingin di matanya dan seringai di bibirnya. Kenapa kamu lari? Apa menurutmu aku bisa dibunuh dengan mudah? Jinsa berkata dengan tenang. Jinsa, sudah berapa lama dan kamu masih pamer? Kamu bahkan bukan tandingan iblis tua itu. Apa yang bisa kami lakukan? Jika kamu ingin tinggal, maka kamu bisa tinggal sendiri, aku tidak akan menunggu kamu mati. Huosa sangat cemas, sudah berapa lama, dan kamu masih pamer. Tapi saat Huosa berbalik dan ingin pergi, Jinsa tiba-tiba meraih kerah Huosa. Tidak ada yang diizinkan pergi tanpa aku. Jinsa berkata dengan dingin. Ekspresi Huosa berubah, dan dia berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melepaskan diri dari tangan Jinsa. Huosa memasang ekspresi kaget di wajahnya, mengetahui bahwa keduanya memiliki kekuatan yang sama. Bagaimana ini bisa terjadi? Musa di samping sepertinya melihat sesuatu, dan dia menamparkan Huosa dan berkata, kita semua tetap di sini, mungkin segalanya akan berubah. Melihat ini, iblis api juga menjadi diam. Di sisi lain, Dev mengarahkan pedangnya ke iblis tua yang sudah sekarat. Sekarang Dev hanya membutuhkan sentuhan ringan dan iblis tua itu telah menghilang sepenuhnya. Jiwa yang tersisa tidak akan ada lagi dan akan hilang dari dunia selamanya. Dan dunia yang dia ciptakan akan runtuh, dan tempat ini akan berubah lagi. Saudaraku, jangan salahkan aku karena kejam. Bagaimanapun juga, orang-orang akan mati. Bahkan jika kita semua menjadi abadi, beberapa dari kita akan mati. Tidak ada keabadian yang abadi, apalagi hidup yang kekal. Terima saja takdirmu. Orang tua itu memandang iblis tua yang sudah sekarat dan berkata perlahan. Iblis tua itu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa, seolah dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Kemudian Dev perlahan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya. Cahaya pedang yang tidak terdeteksi menyerang iblis tua itu dalam sekejap. Iblis tua itu tidak meronta atau bahkan berteriak, seluruh tubuhnya berubah menjadi bola kabut hitam dan mulai melayang. Fiuh, akhirnya berakhir. Dev menghela nafas panjang, dia sudah kelelahan saat ini. Jika pedang barusan tidak bisa membunuh iblis tua itu, Dev tidak tahu harus berbuat apa. Melihat iblis tua itu akhirnya mati, Ji Yun dan Sun Tua, termasuk Ning Kaichen, semuanya menghela nafas lega dan dipenuhi dengan kegembiraan. Seluruh aula berangsur-angsur menjadi sunyi, dan semua orang sepertinya sedang menunggu sesuatu. Namun, setelah beberapa saat, tidak ada pergerakan di sini. Dev hanya bisa sedikit mengernyit. Masuk akal jika iblis tua itu mati, dunianya akan runtuh, dan hanya dunia leluhur klan pemurnian tubuh kuno yang tersisa untuk mendukungnya. Namun kini, tidak ada perubahan yang terlihat dalam kehampaan ini, apalagi tanda-tanda kehancuran. Bab 3032, aku harus membunuhmu. Hei, itu aneh. Dev mengerutkan kening dan berkata. Sepertinya segalanya menjadi lebih rumit dari yang kita duga. Orang tua itu berbicara perlahan, dengan sedikit nada suram di suaranya. Dev melihat sekeliling pada saat ini, iblis tua itu memang dipenggal dan berubah menjadi kabut hitam dan menghilang. Iblis tua ini sendiri adalah sisa jiwa, tetapi setelah bertahun-tahun, sisa jiwanya tampaknya telah menjadi kenyataan. Selama orang ini menelan pil jiwa es, dia dapat membentuk kembali tubuhnya. Tapi sekarang, sisa jiwa iblis tua telah dimusnahkan, dan mustahil baginya untuk bertahan hidup. Senior, apa yang sebenarnya terjadi? Dev bertanya dengan tatapan bingung. Dia kabur. Meski dia hanya sisa jiwanya, aku tidak menyangka dia benar-benar memisahkan sebagian jiwanya dan kabur. Bahkan jika dia hanya memiliki sisa jiwanya saat ini, dunianya tidak akan runtuh. Tetapi sisa jiwa yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Kekuatannya akan sangat berkurang, dan ia tidak akan mampu bertahan lama. Orang tua itu menjawab perlahan.
Ketika Dev mendengar ini, dia tidak menyangka iblis tua ini begitu teliti, bahkan dia memisahkan sebagian dari jiwanya sendiri. Tapi saat Dev hendak bernapas lega, sebuah suara dingin terdengar. Saudaraku, apakah kamu terlalu meremehkanku? Apakah kamu benar-benar berpikir aku akan melarikan diri? Saat ini, Najinsa mengambil 2 langkah ke depan, dengan senyuman sinis di wajahnya. 5 elemen Tiansa lainnya memandang Jinsa dengan tatapan kosong. Meskipun mereka sedikit terkejut, mereka tampaknya sudah siap mental. Tepat ketika Jinsa tiba-tiba mengubah wajahnya, yang lain menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Sekarang nampaknya roh jahat emas ini memang dirasuki oleh iblis tua. Dalam waktu sesingkat itu, seharusnya tidak ada waktu untuk menyatu, jadi Jinsa pasti kerasukan. Dev memandang Jinsa dan langsung mengerutkan kening. Kamu sebenarnya merasuki orang lain, tapi jiwamu hanya tersisa sedikit. Saat kamu merasuki orang lain, kamu tidak akan bisa menunjukkan kekuatanmu sama sekali. Kenapa kamu tidak lari? Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan merasuki orang lain? Dev berkata pelan. Dirasuki? Iblis tua itu mengangkat bibirnya. Aku tidak akan dirasuki. Inilah aku yang sekarang. Kata-kata iblis tua itu segera mengejutkan semua orang. Jelas sekali, iblis tua ini tidak merasuki Jinsa, tetapi langsung membunuh jiwa Jinsa. Dengan cara ini, Jinsa hanya dikendalikan oleh sisa jiwa iblis tua, dan tidak ada yang bersaing untuk menguasai tubuhnya. Jika sisa jiwa iblis tua ini pergi, Jinsa tidak lebih dari mayat. Iblis 5 elemen lainnya terkejut dan marah ketika mereka mendengar apa yang dikatakan iblis tua. Tetapi mereka tidak punya pilihan, karena mereka memilih untuk bekerja sama dengan iblis tua. Mereka hanya bisa bekerja sama sampai akhir. Dalam situasi ini, jika iblis tua pada akhirnya bisa menang, mereka masih bisa bertahan. Dengan cara ini, meskipun Jinsa sendiri yang dikorbankan, itu bukanlah ide yang buruk. Memikirkan hal ini, anggota 5 elemen jahat surgawi lainnya merasa lega. Lagi pula, manusia akan dihukum oleh langit dan bumi demi dirinya sendiri, apalagi orang seperti mereka. Apakah kamu pikir kamu bisa menghadapiku seperti ini? Seberapa kuat sisa jiwamu? Bahkan jika aku tidak mengambil tindakan, kamu tidak memiliki peluang untuk menang. Mata Dev penuh dengan penghinaan. Bahkan jika dia tidak kerasukan, jiwa iblis tua yang tersisa mungkin tidak memiliki 1% pun dari kekuatan aslinya. Tidak ada yang perlu ditakutkan sama sekali. Kamu benar, sisa jiwaku ini tidak perlu ditakuti, tapi jangan lupa aku masih memilikinya. Iblis tua itu berkata dan mengeluarkan pil jiwa es. Saya melihat masih ada beberapa bintik hitam pada pil jiwa es, tetapi segera berubah menjadi putih bersih. Saya awalnya menggunakan dia untuk membentuk kembali tubuh saya dan memulihkan kekuatan saya. Sekarang sepertinya saya hanya bisa membiarkannya memulihkan sebagian dari kekuatan saya. Untuk membentuk kembali tubuhku, aku memikirkan cara lain, tapi hari ini, aku harus membunuhmu. Setelah iblis tua selesai berbicara, dia menelan pil jiwa es dalam satu tegukan. Melihat ini, Dev menebas dengan pedangnya untuk menghentikannya, tapi sudah terlambat, iblis tua itu telah menelan pil jiwa es. Bab 3033, bermain dengan pedang besar di depan Guan Gong. Setelah pil jiwa es memasuki perut iblis tua, aliran energi spiritual mulai menyembur keluar, dan kekuatan iblis tua meningkat pesat. Dev hampir mengumpat saat melihat adegan ini. Dia awalnya ingin mendapatkan pil jiwa es dan memberikannya kepada putri Kabupaten Jialing sebagai imbalan atas perawatan Yihe. Sekarang setelah pil jiwa es hilang, bagaimana dia bisa kembali dan menjelaskan? Ketika Ning Kaichen dan yang lainnya melihat iblis tua itu belum mati dan telah mendapatkan kembali kekuatannya, mereka semua terkejut. Sekarang Dev terlihat sangat lemah, bagaimana dia masih bisa menjadi lawan iblis tua itu? Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Sayang sekali. Benda ini dulunya membantuku membentuk kembali tubuhku, tapi sekarang sudah terbuang sia-sia. Itu semua karena kamu, jadi aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Iblis tua itu memandang Dev, matanya penuh dingin. Dev mengertakkan gigi dan memegang erat pedang pembunuh naga dengan kedua tangannya. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa 2 keterampilan tingkat atas tidak dapat membunuh iblis tua itu. Sekarang kita berada dalam situasi pasif. Iblis tua itu melambaikan telapak tangannya dengan lembut, dan angin aneh bersiul, dan dalam sekejap, kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya memenuhi seluruh aula lagi. Pada saat ini, Dev tidak dapat melihat jari-jarinya keluar dari pandangan, dan kesadarannya terus berkembang, tetapi dia tidak dapat merasakan kehadiran siapapun. Apakah ini tidak salah? Dev mengerutkan kening. Biarpun kabut hitam menghalangi garis pandang, itu tidak bisa menghalangi kesadaran. Sekarang kesadaran Dev tidak dapat dirasakan oleh siapapun, seolah-olah tidak ada orang di sekitarnya. Ji Yun, Gao Qisheng, Lao Sun. Dev berteriak sekuat tenaga. Karena kesadaran spiritual bisa dihalangi, seharusnya suara tidak bisa, bukan? Tapi Dev berteriak lama sekali, dan tidak ada yang menjawab sama sekali. Dev mengerutkan kening dan meninju dengan seluruh kekuatannya.
Lampu tinju emas yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke segala arah. Gemuruh. Diiringi semburan suara keras, Dev ingin menggunakan tinjunya untuk membubarkan kabut hitam. Namun setelah pukulan ini, kabut hitam memang banyak terhempas, namun dengan cepat kembali ke tampilan aslinya. Kali ini, Dev merasa sedikit tidak berdaya. Ini ilusi, aku tidak menyangka dia akan memamerkan pedangnya di depan Guan Gong. Pada saat ini, lelaki tua itu perlahan berbicara. Dalam hal ilusi, pencapaian orang tua itu jauh lebih baik daripada pencapaian iblis tua. Terlebih lagi, Dev sendiri memiliki sumber ilusi, dia tidak pernah menyangka bahwa iblis tua bisa menggunakan ilusi. Dev melihat sekeliling dan bergegas ke depan dengan cepat. Dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia bertindak, pemandangan di sekitarnya persis sama, dan kabut hitam sepertinya menyelimuti dirinya. Saudaraku, aku tahu kemampuan ilusimu juga sangat kuat, tapi apakah kamu masih bisa menggunakannya sekarang? Masih bisakah kamu mematahkan ilusiku? Suara iblis tua datang dari segala arah, dan Anda tidak dapat mengetahui di mana iblis tua itu berada dengan mendengarkan suaranya. HMPH, ini semua sisa dari permainanku. Sebentar lagi aku akan menunjukkan kepadamu apa itu ilusi yang sebenarnya. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melihat sekeliling dengan ekspresi serius. Senior, bagaimana ilusi ini dapat dicegah agar tidak ditemukan? Keterampilan ilusi Dev juga bagus, jika tidak, iblis tua dan 5 elemen jahat tidak mungkin jatuh ke dalamnya. Tapi kali ini, dia jatuh ke dalamnya tanpa menyadarinya, dan dia tidak bisa melihat kekurangan apapun. Orang tua itu mengamatinya dan berkata dengan heran, orang ini benar-benar menggunakan tumpang tindih dua dunia ilusi kita untuk memahami ilusi saya. Ini sangat bagus. Sepertinya dia tidak bermalas-malasan selama ini. Pantas saja dia berani menggunakan ilusi di hadapanku. Dia tahu kalau kita belum cukup kuat sekarang. Kalau kita ingin mematahkan ilusi ini, kita harus punya banyak kekuatan spiritual sebagai pendukung. Kalau begitu kita tidak punya kesempatan untuk keluar. Dev berkata dengan heran. Bab 3034, Ahli Kesuksesan. Bukan tidak mungkin, itu tergantung pemahamanmu. Ada 3 jenis ilusi, yaitu membutakan mata, membutakan hati, dan membutakan pikiran. Orang tua itu berkata perlahan. Mata yang tertutup, hati yang buta, kebijaksanaan yang buta. Dev tampak bingung meskipun dia mahir dalam ilusi, tidak ada yang benar-benar menjelaskannya kepadanya. Sekarang setelah dia mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, Dev tiba-tiba menjadi tertarik. Dia juga kekurangan master untuk menjelaskan kepadanya sekarang. Dan lelaki tua ini adalah ahli ilusi, jadi Dev mendengarkan dengan cermat. Binda Folding, seperti namanya, adalah menggunakan ilusi untuk membutakan mata, sehingga Anda tidak dapat melihat dengan jelas apa yang ada di sekitar Anda, dan Anda selalu mengira bahwa Anda berada di tempat lain. Pertunjukan sulap juga bisa disebut ilusi. Pertunjukan ini menggunakan berbagai teknik untuk membutakan mata Anda dan membuat Anda percaya pada semua yang dilakukannya, sehingga memberi Anda ilusi. Hipnosis adalah penggunaan ilusi untuk membutakan hati Anda, memungkinkan Anda berpikir atau melakukan sesuatu secara tidak terkendali. Beberapa teknik hipnosis menggunakan metode ini. Setelah menghipnotis seseorang, Anda dapat mengajukan beberapa pertanyaan, dan orang lain tapi saya harus menjawab. Dan kebutaan adalah tingkat tertinggi. Itu membutakan pikiran dan pikiran seseorang. Bahkan jika Anda terjaga, bahkan jika semua orang menentang atau membujuk Anda akan sangat yakin bahwa Anda benar. Beberapa orang yang disebut ahli sukses menggunakan kata-kata untuk menipu beberapa orang, menyebabkan orang-orang ini kehilangan kemampuan berpikir mandiri. Apapun yang dikatakan pihak lain adalah benar. Sekalipun mereka tertipu dan kehilangan semua uangnya, mereka tidak akan bertobat, tidak peduli berapa banyak orang yang membujuk mereka, itu juga tidak ada gunanya. Ini adalah level tertinggi Mengzi. Untuk mencapai ini, terkadang tidak perlu bertarung. Biarkan saja pihak lain mati, dan pihak lain akan mati tanpa ragu-ragu. Di matanya, kamu adalah tuannya. Kamu adalah dewa yang mengendalikan segalanya. Saya mengatakan ini kepada Anda dalam istilah yang paling mudah dipahami. Saya harap Anda dapat memahaminya dan mendapatkan pencerahan. Dev sangat terkejut ketika mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu. Dia tidak menyangka bahwa leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno benar-benar mengetahui hal ini. Sihir macam apa, hipnosis, bahkan ahli sukses pun mengetahuinya. Bukankah ini juga berasal dari dunia sekuler? Tapi semua ini tidak penting, yang penting penjelasan populer seperti ini benar-benar membuat Dev mengerti banyak. Senior, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dev bertanya pada orang tua itu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menenangkan diri. Kita tidak bisa bergerak sampai kita dikalahkan. Kita telah menghabiskan terlalu banyak energi spiritual dan tidak bisa mengkonsumsinya sesuka hati.
Orang tua itu berkata perlahan. Dev mengerti dan mengangguk. Dev duduk bersila, tidak bergerak, perlahan memulihkan seluruh kekuatan di tubuhnya. Ketika iblis tua itu melihat Dev berhenti bergerak, dia tidak panik lagi, dia tahu di dalam hatinya bahwa pasti saudaranya yang memintanya melakukan ini. Jadi iblis tua itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba sebuah nafas menembus kabut hitam tebal dan langsung menuju ke arah Dev. Suara mendesing. Napas ini sangat cepat, dan tiba di depan Dev. Hati Dev terkejut, dan dia melompat dengan cepat untuk menghindari serangan ini. Tapi saat dia menghindar, beberapa monster-monster tiba-tiba keluar dari sekitarnya, dan semuanya menyerang Dev. Dev mengerutkan kening, tubuhnya terus mengelak dan bergerak, dan dia terus mengepalkan tinjunya untuk memukul monster itu. Setelah menghadapi monster-monster ini, Dev merasa tubuhnya menjadi semakin lemah. Sial, butuh banyak energi. Dev mengutuk. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa Anda tertipu oleh prinsip-prinsip ilusi ini. Apa yang Anda lihat dengan mata Anda mungkin tidak benar, dan apa yang Anda pikirkan dalam hati mungkin tidak benar. Kata-kata lelaki tua itu terdengar pelan. Ketika Dev mendengar ini, dia tertegun dan berpikir sejenak. Segera, mata Dev berbinar dan dia berkata, "Senior, saya mungkin mengerti." Dev sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Bab 3035, King Long Yuansen. Dev duduk lagi dan diam-diam mendapatkan kembali kekuatannya. Dan dalam kabut hitam tak berujung, berbagai mantra tiba-tiba muncul, dan serangan dari berbagai elemen semuanya datang ke arah Dev. Dev duduk dengan tenang, melihat berbagai serangan di depannya, berusaha untuk tetap tenang. Melihat Dev berusaha keras mengendalikan hatinya. Ketika berbagai mantra datang ke hadapannya dan dia akan tenggelam, tubuh Dev bergerak, dan dia secara naluriah ingin menghindarinya. Stabil. Orang tua itu tiba-tiba berkata. Tubuh Dev, yang awalnya ingin dia hindari, perlahan menjadi tenang. Dia menyaksikan tanpa daya ketika mantra itu mengenai dirinya. Namun, Dev tidak merasakan serangan apapun, dan mantra itu sepertinya menghilang di depan matanya dalam sekejap. Saat itulah Dev menyadari bahwa hal-hal dalam ilusi ini sama sekali tidak membawa kerugian besar baginya. Dev baru saja tertipu, jadi ketika dia melihat serangan, dia secara naluriah menghindar tanpa memikirkan hal lain. Jika dia terus menyerang dan Dev terus menghindar, meskipun Dev tidak dipukuli sampai mati, dia akan tetap kelelahan sampai mati. Melihat Dev tidak bergerak, dia tidak peduli sama sekali dengan berbagai serangan sihir. Iblis tua itu mengerutkan kening, dan kemudian berbagai monster berubah menjadi kabut hitam lagi. Monster-monster ini memiliki bentuk yang berbeda-beda dan terlihat sangat menakutkan, dan mereka semua berjalan menuju Dev dengan mulut terbuka lebar. Iblis tua berencana menggunakan monster ini untuk membuat Dev takut. Hanya saja Dev menutup matanya sedikit dan berhenti melihat monster itu sama sekali, bahkan jika monster itu ada di depannya, Dev tetap acuh tak acuh. Senior, meskipun kita tidak dalam bahaya dalam ilusi ini, dengan kekuatan fisikku saat ini, aku khawatir aku tidak akan mampu mendukung serangan iblis tua itu. Saat dia melihat ilusi itu tidak berguna bagi kita, dia pasti akan menyerang. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Dev bertanya dengan cemas. Bagaimanapun, Dev hanya memiliki sedikit kekuatan yang tersisa di tubuhnya, dan hampir mustahil untuk bertarung dengan iblis tua. Orang tua itu tidak berbicara, tapi terdiam beberapa saat dan berkata, sebenarnya, kamu masih memiliki kekuatan yang belum kamu gunakan. Kekuatan apa? Asal mula ilusi. Dev bertanya dengan cepat. Dia tidak menggunakan sumber ilusi, lagi pula dia tidak menggunakan ilusi selama pertarungan. Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, kekuatan naga dewa. Sebagai wujud sebenarnya dari naga emas, kamu pasti memiliki banyak kekuatan naga dewa di tubuhmu. Dev melirik kristal naga di dadanya dan berkata tanpa daya, saya telah menggunakan kekuatan naga, dan sekarang tidak banyak yang tersisa di kristal naga. Dev telah menggunakan semua kekuatan naga, di mana sisanya? Meskipun kristal nagamu tidak memiliki kekuatan naga dewa, jangan lupa bahwa kamu masih memiliki King Long Yuansen, yang selalu ada di lautan kesadaranmu. Bukankah sekarang waktunya untuk menggunakannya? Berapa banyak kekuatan naga yang dapat diubah dari jiwa naga? Orang tua itu berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung tercengang. Anda harus tahu bahwa King Long Yuansen ini telah menyelamatkannya berkali-kali. Meskipun Dev belum pernah berkomunikasi dengan King Long Yuansen, setiap kali dia memanggil King Long Yuansen akan muncul tepat waktu. Sekarang lelaki tua itu benar-benar memintanya untuk menyerap dan mengubah King Long Yuansen, yang tidak dapat diterima oleh Dev. Kenapa, kamu ragu-ragu? Jika kamu mati, segala sesuatu di lautan kesadaranmu akan sia-sia. Orang tua itu bisa melihat keengganan Dev. Senior, aku. Dev membuka mulutnya, tapi masih belum berani mengambil keputusan. Dia selalu disebut putra naga, dan dia menganggap semua naga sebagai saudara. Sekarang dia diminta untuk menyerap King Long Yuansen, Dev tidak mau menyerah.
Jika kamu menjadi sakti, kamu masih bisa dibangkitkan selama jiwamu masih ada. Tetapi jika jiwamu hilang, maka kamu benar-benar telah lenyap sama sekali. Bab 3036, Pangeran, Jenderal, dan Perdana Menteri lebih memilih benih. Melihat keraguan-raguan Dev, lelaki tua itu berkata langsung kepada King Long Yuansen, "Naga tua, katakan padaku sendiri, apakah kamu bersedia mendedikasikan Yuansenmu sendiri? Jika Dev mati, jiwamu tidak bisa diselamatkan, tapi jika kamu mengorbankan jiwamu, kita masih bisa bertarung." Dev tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut saat melihat lelaki tua itu benar-benar sedang berbicara dengan Lao Long. Dev tidak tahu sama sekali, apakah King Long Yuansen ini masih bisa berkomunikasi. Dia selalu menggunakan King Long Yuansen sebagai senjata, dan tidak pernah berpikir bahwa dia bisa memiliki pikirannya sendiri. Di mata Dev yang terkejut, King Long Yuansen perlahan bergerak. "Jika saya bisa berguna, itu akan menjadi kehormatan bagi saya." King Long Yuansen berbicara perlahan, suaranya seperti guntur yang teredam. "Dev, apakah kamu melihat bahwa naga tua ini telah setuju? Sekarang kamu telah menyerap jiwanya, kamu bisa bertarung." Orang tua itu mendesak Dev. Tapi Dev acuh tak acuh, dia menatap kosong ke arah King Long Yuansen, merasa sangat rumit di dalam hatinya. "Senior King Long, karena kamu punya pemikiran, kamu tidak tahu siapa ayahku. Kamu pasti tahu kan?" Dev bertanya dengan penuh semangat. Saat ini, Dev ingin tahu apakah ayahnya adalah seekor naga. King Long mengangguk, "Tentu saja aku tahu, tapi aku belum bisa memberitahumu. Kamu harus hidup dengan baik, karena kamu akan menjadi harapan klan naga. Telan jiwaku sekarang, agar kristal nagamu terisi lagi dengan kekuatan naga." Dev menggelengkan kepalanya, "Tidak, meskipun itu berarti kematian, aku tidak akan menelan jiwamu, sama sekali tidak." Dev tidak punya cara untuk melakukan ini. Meskipun dia tidak pernah berkomunikasi dengan King Long Yuansen, dia telah menyelamatkannya dari bahaya berkali-kali. King Long telah menyelamatkannya berkali-kali. Sekarang biarkan dia menelan King Long Yuansen, Dev tidak bisa melakukannya. "Kamu sayang kecil, kenapa kamu begitu keras kepala? Apakah kamu hanya menunggu kematian dan membiarkan semua orang menemanimu?" Orang tua itu berteriak pada Dev dengan marah. Tapi Dev acuh tak acuh pada saat ini, aura lemah berenang di tubuh Dev, dan kemudian perlahan menjadi lebih kuat. Ini adalah Dev yang memeras sisa kekuatan terakhir dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia tidak akan ragu untuk membakar esensi dan darahnya sendiri, tetapi dia juga akan mati bersama iblis tua. Gila, sungguh gila. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia tidak berdaya, dia tidak menyangka Dev begitu keras kepala. Tetapi ketika King Long melihat ini, dia tertawa terbahak-bahak. Pangeran, Jenderal, Menteri, saya lebih suka punya nyali. Klan Shenlong kami tidak pernah menundukkan kepala." "Hahaha, hahaha. Kamu masih tertawa, kita semua akan dikutuk. Jika aku membiarkan saudaraku pergi dari sini, akan ada badai berdarah lagi di luar, dan keluarga pemurnian tubuh kuno kita akan berada dalam bencana lagi." Lelaki tua itu sangat khawatir. Hatinya, jika iblis tua lolos, klan pemurni tubuh kuno pasti akan dikontrol secara paksa dan mempraktikkan sihir. Kalau begitu, tidak akan lama lagi klan pemurnian tubuh kuno tidak akan ada lagi. Jangan terlalu pesimis. Jika kamu dan aku bekerja sama, mungkin hasilnya tidak seperti yang kamu pikirkan. King Long menatap lelaki tua itu dengan sedikit percaya diri di matanya. Orang tua itu sepertinya melihat sesuatu di mata King Long, dia hanya bisa tersenyum ringan dan memaksakan pikirannya untuk mengikuti Dev. Sosok lelaki tua itu perlahan muncul, dan Dev sangat terkejut pada saat ini. Mengapa lelaki tua itu melepaskan diri dari fusi? "Senior, apa yang kamu lakukan?" Dev bertanya dengan bingung. "Sekarang meski kita bergabung, kita tidak bisa mengalahkan saudaraku. Mari kita berpisah saja, mungkin kita masih bisa menang." Orang tua itu berkata perlahan. Dev sama sekali tidak mengerti maksud orang tua itu. Jika dua orang tidak bisa bersatu, bisakah mereka berpisah? Anda harus tahu bahwa orang tua itu hanyalah sisa jiwa, tanpa tubuh fisik, kekuatannya akan sangat berkurang. Bab 3037, Menepati Janji. Tetapi lelaki tua itu tidak peduli apakah Dev memahaminya atau tidak. Sebaliknya, dia melihat kabut hitam di sekelilingnya dan berkata, "Saudaraku, aku tahu kamu selalu ingin membunuhku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan, tapi kuharap setelah kamu membunuhku, lepaskan. Lebih dari siapapun. Pil jiwa esmu hilang. Bahkan jika kamu membunuh orang-orang ini, tidak ada gunanya bagimu." Pada saat ini, iblis tua itu mengerutkan kening ketika dia melihat lelaki tua itu mengikuti Dev pergi. Dia tidak mengerti, apakah ada jebakan di sini. Melihat iblis tua itu tidak bergerak, lelaki tua itu melanjutkan, "Apakah kamu hanya ingin menjebak kami sampai mati dengan ilusi ini? Biar ku beritahukan padamu, itu hanya angan-angan. Kamu bahkan tidak takut pada sisa jiwaku sekarang, kan? Anda?" Orang tua itu terus menstimulasi iblis tua itu, artinya memaksanya muncul. "Saudaraku, apakah kamu memikirkan trik kotor lain untuk menghadapiku?"
Sudah kubilang, aku tidak akan tertipu. Meskipun ilusi ini tidak bisa menjebakmu, aku bisa meruntuhkan duniaku, dan kemudian akan ada celah kosong di sini. Selama kamu tersedot ke dalamnya, turbulensi ruang dan waktu akan melenyapkanmu sepenuhnya. Benar kan? Iblis tua tampaknya menjadi lebih pintar dan tidak berencana untuk muncul sama sekali. Karena kamu sangat takut, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Lagi pula mereka semua sudah mati, dan tidak ada gunanya menyimpan benda ini. Saat dia mengatakan itu, lelaki tua itu benar-benar mengeluarkan sebuah plakat giok dari tangannya. Dan tablet giok ini diberikan kepada lelaki tua itu oleh Dev ketika dia masuk. Ini adalah kunci sebenarnya dari harta karun itu. Tetapi ketika iblis tua itu melihat token giok itu, matanya tiba-tiba bersinar. Perintah Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno. Mengapa benda ini ada di tanganmu? Iblis tua bertanya dengan heran. Mereka telah berada di sini selama ribuan tahun dan belum pernah melihat saudara laki-laki mereka membawa benda ini. Saat itu, dia berbalik melawan saudaranya dan melawannya untuk mendapatkan perintah Raja Dewa dan menjadi leluhur Raja Dewa dari klan pemurnian tubuh kuno. Hanya saja kedua orang itu mati bersama, dan dia belum pernah melihat token Raja Dewa ini, tapi sekarang lelaki tua itu benar-benar mengeluarkannya. Dev melihat ke arah token giok itu dan tidak menyangka bahwa benda ini begitu penting bagi klan pemurnian tubuh kuno. Saudaraku, bukankah kamu selalu ingin mendapatkan benda ini dan menjadi Raja Dewa leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno? Aku akan memberikannya kepadamu sekarang. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia mengangkat token Raja Dewa. Sekarang tunggu saja iblis tua itu datang dan mengambilnya. Iblis tua itu mengerutkan kening dan mulai meronta di dalam hatinya. Pada akhirnya, iblis tua itu menarik napas dalam-dalam dan memutuskan untuk mendapatkan perintah Raja Dewa sekarang. Baik Dev maupun lelaki tua itu berada di ujung kekuatan mereka, dan tidak perlu takut sama sekali. Dev melihat segala sesuatu di depannya dengan tenang. Dia tidak mengerti mengapa orang tua itu melakukan ini. Jelas sekali, lelaki tua itu menarik iblis tua untuk memasuki ilusi dan muncul. Tetapi bahkan jika iblis tua itu muncul, apa yang dapat mereka lakukan? Dev mengeluarkan semua kekuatan di tubuhnya dan memegang pedang pembunuh naga erat-erat di tangannya. Dalam kabut gelap, Dev sepertinya merasakan aura iblis tua, dan dia benar-benar masuk. Saat ini, Dev merasakan denyutan King Long Yuan Shen di lautan kesadaran. Dev tidak mengerti apa yang akan dilakukan lelaki tua itu terhadap King Long Yuan Shen. Da. Suara langkah kaki terdengar, dan iblis tua itu perlahan masuk ke dalam ilusi. Pada saat ini, iblis tua masih memiliki sedikit kewaspadaan di wajahnya. Menatap Dev dan lelaki tua di depannya, mata iblis tua itu tidak pernah lepas. Saudaraku, berikan aku perintah Raja Dewa, dan aku berjanji padamu untuk tidak membunuh semut ini. Iblis tua itu memandang orang tua itu dan berkata perlahan. Bagaimana kamu mengharapkan aku mempercayaimu? Bagaimana jika kamu menerima perintah Raja Dewa tetapi tidak menepati janjimu? Orang tua itu bertanya. Bagaimana mungkin? Akulah yang menepati janjiku. Bagaimana kamu bisa menyerahkan perintah Raja Dewa? Iblis tua itu memandang lelaki tua itu dengan dingin dan bertanya. Keluarkan orang-orang ini dulu, dan aku akan menyerahkan perintah Raja Dewa kepadamu. Kata orang tua itu. Bab 3038, Mimpi. Tidak masalah. Lagi pula, semut-semut ini tidak ada nilainya bagiku. Aku akan mengeluarkan mereka sekarang. Iblis tua itu melambaikan tangannya dengan lembut, dan seluruh ruang kabut hitam mulai bergetar, dan kabut hitam di sekitarnya perlahan menghilang. Tepat ketika lelaki tua itu berpikir bahwa iblis tua itu benar-benar menepati janjinya, tiba-tiba bayangan hitam datang ke arahnya dan tiba-tiba meraih token Raja Dewa. Hah, aku sudah menduga gerakanmu ini. Orang tua itu mendengus dingin dan mundur dengan cepat. Ketika Dev melihat ini, dia menebas dengan pedangnya dan menghentikan iblis tua itu. Iblis tua itu melihat penampilan Dev yang gemetar dan tidak bisa menahan cibiran, beraninya kamu menghentikanku seperti ini. Setelah mengatakan itu, iblis tua itu mengangkat tangannya, dan energi hitam mengalir ke arah Dev. Dev mencoba yang terbaik untuk memblokirnya, dan langsung terlempar. Bahkan jika dia menyatu dengan lelaki tua itu, Dev bukan tandingan iblis tua itu sekarang, belum lagi dia saat ini lemah dan mencoba menghentikan iblis tua itu hanyalah mimpi. Tepat ketika Dev terlempar karena sebuah pukulan, King Long Yuan Shen langsung keluar dari lautan kesadarannya. Iblis tua tidak menyadari bahwa di matanya, hanya ada Dev dan lelaki tua itu di sini. Berhentilah menolak kelambanan, serahkan perintah Raja Dewa, dan aku bisa membuat kematianmu lebih mudah. Kata iblis tua sambil mencibir. Kak, kamu terlalu ceroboh. Karakter aroganmu memang perlu diubah. Ketika lelaki tua itu melihat King Long Yuan Shen muncul, dia berkata dengan wajah tenang. Ketika iblis tua mendengar ini, hatinya tiba-tiba menegang dan dia berkata, Saudaraku, apa maksudmu? Apakah kamu masih memiliki kartu truf saat ini? Iblis tua tidak mempercayainya. Pada saat ini, bagaimana mungkin lelaki tua itu masih memiliki kartu truf?
Tentu saja, kalau tidak, mengapa aku menipumu ke dalam ilusi ini? Orang tua itu mengangkat bibirnya. Segera, iblis tua itu merasakan aura menakutkan di belakangnya, dan tiba-tiba menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan seekor naga hijau besar sedang menatapnya dengan mulut berdarah terbuka. Iblis tua itu terkejut dan tubuhnya tiba-tiba melompat. Apa yang terjadi? Iblis tua itu tidak mengerti mengapa seekor naga tiba-tiba muncul. Faktanya, iblis tua itu tidak memperhatikannya dengan cermat. Ketika dia memeriksanya dengan cermat, dia akan menemukan bahwa naga hijau itu hanyalah jiwa, tidak terlalu kuat. Tepat ketika iblis tua itu tidak bereaksi, King Long tiba-tiba melingkari dirinya di sekitar iblis tua itu, semakin erat. Ketika lelaki tua itu melihat ini, dia segera mengambil tindakan, menembakkan aliran kekuatan spiritual, langsung memasuki tubuh King Long Yuansen. Iblis tua itu meraung dengan marah, dia tidak menyangka naga hijau tiba-tiba muncul. Cepat, gunakan cambuk ajaib. Orang tua itu berteriak pada Dev. Dev tertegun dan segera mengeluarkan cambuk ajaibnya, tapi dia masih tidak berani memulai. Sekarang naga hijau terjerat dengan iblis tua. Jika Dev mengayunkan cambuk iblisnya, itu pasti akan mengenai roh naga hijau. Pada saat ini, iblis tua sedang berjuang, dan semburan kabut hitam keluar dari tubuhnya. Dia juga merasa saat ini bahwa naga hijau ini bukanlah tubuh aslinya, tetapi hanya jiwanya, sehingga iblis tua tidak lagi panik. HMPH, kalian masih ingin mengontrolku, itu hanya mimpi. Iblis tua itu mendengus dingin, dan kekuatan yang dia keluarkan menjadi semakin menakutkan. Dev melihat ke arah King Long Yuansen yang sedang berjuang, tiba-tiba mengertakkan giginya, dan melemparkan cambuk ajaib di tangannya. Cambuk ajaib memancarkan cahaya kemasan, dan kemudian mengikat King Long dan iblis tua itu bersama-sama. Tanda pada cambuk iblis mengalir, dan rasa sakitnya seperti tusukan jarum, membuat iblis tua itu terlihat ganas. Cambuk iblis ini ditujukan pada kesadaran, dan sekarang iblis tua itu merasa kepalanya seperti akan meledak. King Long Yuansen juga sangat kesakitan saat ini, bahkan dia menderita karena energi yang dipancarkan dari cambuk ajaib. Meskipun cambuk ajaib kurang kuat melawan biksu yang bukan iblis, King Long tidak memiliki tubuh asli, ia hanya jiwa, jadi menghadapi cambuk ajaib sangatlah menyakitkan. Bab 3039, aku punya hadiah untukmu. Melihat tatapan menyakitkan King Long, Dev tidak tahan. Patua, tunggu apa lagi? Pada saat ini, King Long yang kesakitan bertanya pada orang tua itu. Setelah mendengar ini, lelaki tua itu perlahan menatap Dev, kemudian seluruh tubuhnya menjadi semakin kabur, dan seluruh kehampaan mulai terdistorsi. Untuk sesaat, sejumlah besar retakan kosong muncul di mana-mana, dan seluruh dunia sepertinya runtuh. Aliran hisap yang besar muncul dari celah kehampaan. Ketika Dev melihat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut dan wajahnya menjadi sangat jelek. Daya hisap dari retakan void ini sangat kuat, jika tidak sengaja tersedot pasti akan tertimpa turbulensi aliran ruang dan waktu. Ketika iblis tua itu melihat celah di kehampaan, dia tidak lagi tenang, dan dia berkata dengan sedikit panik, "Saudaraku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin mati bersamaku?" "Ya, kita seharusnya sudah mati sejak lama dan seharusnya tidak muncul di dunia ini. Hanya saja aku harus menyeret naga tua itu bersamaku untuk dikuburkan bersama." Orang tua itu berbicara perlahan. "Hahaha, biarpun aku memasuki Void Crack, aku mungkin belum mati sepenuhnya. Bagaimana kami para naga bisa seperti kalian para biksu fana?" King Long Yuansen tertawa dan sepertinya tidak peduli. Iblis tua menjadi semakin gugup saat dia mendengarkan percakapan antara King Long Yuansen dan lelaki tua itu. "Saudaraku, apakah kamu harus membunuhku sampai mati? Aku tidak perlu mempelajari keterampilan sihir lagi. Bukankah cukup bagiku untuk berkonsentrasi pada latihan teknik pemurnian tubuh kuno?" Iblis tua itu takut, jika dia benar-benar memasuki celah kehampaan, semuanya akan berakhir. Saat iblis tua mengatakan ini, dia berjuang keras dan terus mengeluarkan aliran kabut hitam untuk mencegah lelaki tua itu terus membuka celah di kehampaan. Sosok lelaki tua itu menjadi semakin ringan, dan dia akan menghilang. King Long Yuansen berjuang untuk menyeret iblis tua itu menuju celah kehampaan. "Senior, jangan." Dev dengan putus asa menahan hisapan dari celah kehampaan dan berteriak dengan keras. Dia tidak ingin leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno dan King Long Yuansen mati bersama untuk menghancurkan iblis tua ini. "Anak muda, masa depanmu tidak terbatas, jangan tersesat." Orang tua itu memandang Dev sambil tersenyum, dan perlahan seluruh tubuhnya menghilang. "Senior!" teriak Dev, matanya penuh kesedihan. "King Long Senior, King Long Senior." Dev melihat ke arah King Long Yuansen pada saat ini. King Long Yuansen sedang menempel pada iblis tua dan telah mencapai celah kehampaan. "Jangan khawatir, meski aku memasuki celah kehampaan, jiwaku mungkin tidak mati. Hanya saja kita ingin bertemu, jadi aku tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan. Tapi kuharap saat aku melihatmu, klan naga akan bangkit kembali saat itu, dan kamu sudah menjadi pemimpin klan naga."
King Long memandang Dev dan berkata, Senior King Long, aku. Dev tidak tahu harus berkata apa, karena ini terlalu jauh baginya. Merevitalisasi klan naga. Menjadi penguasa klan naga. Hal ini tidak dapat dicapai hanya dengan satu kalimat. Di saat-saat terakhir, aku akan memberikan hadiah untukmu. King Long Yuansen tersenyum tipis dan menyeret iblis tua itu langsung ke celah kehampaan. Semburan cahaya putih menyilaukan terpancar dari celah kehampaan, dan suara iblis tua yang menyedihkan datang, yang terdengar sangat menakutkan. Segera, cambuk ajaib itu jatuh dengan cepat. Dari celah kehampaan, dan Dev langsung menangkapnya. Tepat ketika Dev menangkap cambuk ajaib, cahaya putih lembut jatuh dari celah kehampaan. Kemudian celah di kehampaan itu perlahan tertutup. Tiba-tiba, seluruh dunia mulai bergetar, pemandangan sekitarnya berubah, dan dunia mulai runtuh. Dua dunia iblis tua dan leluhur klan pemurnian tubuh kuno runtuh pada saat ini. Tempat di mana Dev dan yang lainnya berada adalah tempat dua dunia bergabung, jadi mereka bertindak sangat kejam. Bab 3040 melarikan diri. Yang lain tidak tahu apa yang terjadi sama sekali, mereka hanya tahu bahwa bumi tiba-tiba berguncang dan situasi tiba-tiba berubah. Dev dan yang lainnya berada dalam ilusi, jadi Ning Kai Chen dan yang lainnya tidak melihat banyak pertempuran di dalam, dan mereka bahkan tidak tahu bahwa iblis tua telah dilenyapkan. Apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Dunia ini sepertinya sedang runtuh. Kamu lihat pemandangan di sekitarmu berubah dengan cepat. Apakah iblis tua itu sudah mati? Para biksu banyak berbicara dan terlihat sangat cemas. Ketika anggota iblis 5 elemen lainnya melihat ini, setelah saling memandang, tubuh mereka tiba-tiba melompat dan menghilang dalam sekejap. Tidak peduli siapa yang menang atau kalah, mereka akan lari. Bahkan jika iblis tua menang, mereka tidak akan mendapatkan buah yang enak untuk dimakan. Jinsa adalah contoh terbaik, dia dirasuki secara diam-diam dan jiwanya hancur. Pada saat ini, dengan kematian iblis tua, ilusi itu juga menghilang. Dev melompat dengan seluruh kekuatannya dan menangkap cahaya lembut yang jatuh. Ketika Dev melihatnya, dia menemukan bahwa itu adalah manik putih. Pil jiwa es. Mata Dev membelalak, penuh keterkejutan. Pil jiwa es ini ditelan oleh iblis tua. Pada saat itu, pil jiwa es belum sempurna dan ada beberapa bintik hitam di atasnya. Tapi sekarang, Ice Soul Pil telah menjadi murni dan tanpa cacat, memancarkan cahaya putih yang suci dan lembut. Apakah ini hadiah yang Senior King Long katakan? Dev sangat senang. Dengan pil jiwa es ini, dia bisa kembali bekerja dengan Putri Kabupaten Jialing. Menyingkirkan pil jiwa es, Dev perlahan keluar dari kabut hitam. Semua orang melihat cahaya keemasan perlahan muncul di kabut hitam, diikuti oleh sosok manusia. Jadi setiap orang mempunyai hati yang berdebar-debar. Jika sosok ini adalah iblis tua, maka tidak ada satupun dari mereka yang akan bertahan. Namun segera, semua orang melihat dengan jelas bahwa orang ini adalah Dev, bukan iblis tua. Kali ini, semua orang menghela nafas lega. Segera, semua kabut hitam menghilang, dan tidak ada orang lain di sekitarnya. Tuan Dev, di mana iblis tua itu? Ji-Yun melangkah maju dan bertanya dengan cepat. Mati, sekarang dunia di sini akan runtuh, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi. Dev berkata kepada semua orang. Ketika mereka mendengar bahwa iblis tua itu telah mati dan mereka dapat pergi dari sini, mereka semua sangat bahagia. Tidak ada lagi yang bertanya tentang harta karun itu, lagi pula hidup adalah hal yang paling penting. Semua orang mulai melarikan diri, mencoba keluar dari sini sebelum dunia benar-benar runtuh. Dunia di sisi ini sudah runtuh dan ada retakan di mana-mana, mereka bisa pergi sepenuhnya. Di mana 5 elemen iblis itu? Dev saat ini mengamati bahwa tidak ada jejak dari 5 elemen iblis lainnya. Mungkin dia kabur, tidak ada di antara kita yang menyadarinya. Kata Ning Kai Chen. Lari saja. Jika orang-orang ini tidak lari, akan sangat sulit bagi kita untuk menghadapi mereka. Lao Sun berkata. Ini memang benar, sekarang Dev kelelahan, akan sulit untuk menghadapi 4 iblis 5 elemen lainnya hanya dengan mengandalkan orang-orang ini. Ayo pergi, jangan tunda lagi. Lao Kong mendesak, dia takut setelah dunia ini benar-benar runtuh, mereka semua akan terjebak dan mati di sini. Sekelompok orang segera melompat. Ji-Yun dan Gao Qisheng menjaga Dev di kedua sisi. Mereka dapat melihat bahwa kondisi Dev buruk dan tampak kelelahan. Pemandangan di depan mata semua orang terus berubah, dan akhirnya hamparan salju putih muncul, dan semua orang tahu bahwa mereka telah benar-benar pergi.
Setelah benar-benar melarikan diri, semua orang menarik napas dalam-dalam, merasa seperti selamat dari bencana. Saudara Dev, terima kasih kali ini, Anda telah menyelamatkan kami beberapa kali. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan, tanyakan saja, kami benar-benar berkewajiban. Mari kita ucapkan selamat tinggal sekarang. Kita akan menyesalinya nanti. Lao Sun, Lao Kong dan Zuo King berkata kepada Dev. Bersambung.